Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musirawas Muhammad Rozak SE saat diwawancarai oleh awak media Sumatera News pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 bahwa akan meluncurkan inovasi terbaru dari DP3A, aplikasi Lapor Pak Bos. Program ini akan dimulai Januari 2023 nanti. Disiapkan 186 desa, 14 kecamatan, dan 13 kelurahan. Di bawah naungan DP3A dan hasil rapat koordinasi dengan pihak tata pemerintahan dan Diskominfo Musirawas. Berikut hasil wawancaranya. Assalamualaikum Pak Rozak selaku Kepala Dinas itu di PPA Pemimpinan Perempuan Pemberdayaan dan Anak Perlindungan Anak untuk tahun ajaran baru atau 2023 bagaimana nanti gebrakan Pak Rozak selaku Kadis. Kami dari awak media Sumatera News mau wawancarai Pak Rozak. Sekarang dipersilakan Pak Rozak. Baik, terima kasih Pak Khairul Alim dari Sumatera News. Kami informasikan bahwa kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musirawas sekali lagi mohon doa dan dukungannya. Insya Allah kami akan mengeluarkan satu inovasi, yaitu penanganan kasus terhadap perempuan dan anak menggunakan aplikasi. Aplikasi ini akan disiapkan pemerintah Kabupaten Musirawas melalui Dinas Kominfo Kabupaten Musirawas. Insya Allah kalau memang ini segera dapat diwujudkan, artinya kami akan menggunakan itu. Jadi masyarakat bisa langsung berperan aktif melaporkan kejadian kasus-kasus di wilayah mereka masing-masing di 186 desa, 13 kelurahan, 14 kecamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rozak selaku Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Kami dari awak media sudah konfirmasi. Selama ini mohon maaf Bapak selaku Kadis yang laporan dari perlindungan anak atau pemberdayaan perempuan selama ini bagaimana penanganannya selama di tahun 2022 ini? Berapa kasus yang Bapak Rozak sudah direalisasikan? Baik, untuk peningkatan kasus memang di Kabupaten Musirawas ini ada 34 kasus ya, terhitung dari Januari sampai Desember. Dominasi tertinggi adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak, ada 21 kasus, KDRT ada 2 kasus, ABH dan lain sebagainya. Jadi total semua ada 34 kasus. Alhamdulillah semua kasus sudah kita data dan kita laporkan ke Simponi ya, dan kita terus berkoordinasi baik dengan kepolisian maupun kejaksaan. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan kasus-kasus yang ada di Kabupaten Musirawas insya Allah mudah-mudahan akan menurun di kemudian hari. Dengan kita akan menerapkan satu inovasi baru, inovasi melalui aplikasi, saya beri nama Lapor Pak Bos aplikasinya, dengan singkatan dari layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis online system. Insyaallah akan terrealisasi di tahun 2023. Mudah-mudahan mohon dukungan dan doanya. Amin. Gini Pak Rozak, selama ini masyarakat itu apa menerima pengaduan dari masyarakat langsung, apa mendapatkan informasi dari masyarakat masalah perlindungan anak dan perempuan? Baik, untuk kasus yang selama ini terjadi di Kabupaten Musirawas, ya banyak hal metodenya, ada yang langsung dari masyarakat, ada yang dari desa, kepala desa yang melapor, juga ada yang melapor ke Polres yang kami juga diinformasikan ke
pihak Polres. Artinya semua informasi yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan kami respon cepat, ya, akan kami datangi untuk melakukan pendampingan, ya, untuk segera ditindaklanjuti. Apabila kasus ini memang masih bisa kita atasi, kita sarankan untuk didamaikan karena memang masih bisa ditempuh dengan perdamaian. Namun apabila tidak bisa, ya silakan melalui proses hukum yang berlaku. Ini Pak Kadis, selama ini berapa persen angka penurunan di Kabupaten Musirawas tentang kekerasan perlindungan anak atau pemberdayaan perempuan? Berapa persen yang menurun? Meningkat, bukan menurun dari total sebelum di tahun 2021 kurang lebih 30 atau 32, di tahun sekarang 34, ada meningkat kurang lebih 4 atau 2 kasus seperti itu. Terima kasih Pak Kadis. Nama Pak Rozak, kami dari Sumatera News. Ini kami sangat berterima kasih, berarti selama Pak Rozak memimpin selaku Kadis Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, berarti sangat meningkat praktis. Boleh dikatakan itu sangat meningkat praktis. Kami dari Sumatera News, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Musirawas mantap, sukses untuk Sumatera News. Terima kasih. Halim dari Sumatera News, terima kasih telah berkunjung ke dinas kami. Seperti semula memang kami dinas PPA, memang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musirawas, memang kami sudah menangani beberapa kasus, ya. Jadi total kasus kami yang sudah tertangani atau terdokumentasi di kami di akhir tahun ini berjumlah 34 kasus, ya. Semua kasus dominasi hampir rata-rata yang paling banyak adalah kasus kekerasan seksual, ya, terjadi, ya, baik anak, ya, yang paling dominan. Jadi alhamdulillah ada juga kasus yang kekerasan anak ini juga masuk dalam hukum, ya, seperti itu. Kami berharap nantinya bahwa kasus-kasus yang ada di Kabupaten Musirawas, khususnya tentang perempuan dan anak, ya, mudah-mudahan masyarakat, ya, akan bisa berinteraksi dengan kami. Mohon doa dan dukungannya, ya. Kami Dinas PPA akan mencoba mengeluarkan satu inovasi. Sekarang lagi kita garap bersama Kominfo. Mudah-mudahan Kominfo nanti bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kami, yaitu kegiatan namanya aplikasi lapor Pak Bos, ya. Jadi lapor Pak Bos, jadi ada pakai Pak Bosnya. Jadi itu punya arti, Pak. Jadi layanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak berbasis online system. Artinya bahwa masyarakat dapat melaporkan, ya, melalui aplikasi tersebut, ya, sehingga kami nanti hasil laporan tersebut akan kami tidak lanjuti, ya. Namun laporan itu juga berbentuk aplikasi ini juga harus memasukkan identitas, ya. Misalnya KTP, ya, KK dan segala macam, baru bisa untuk menceritakan, ya, permasalahannya. Tanpa itu tidak bisa membuat laporan karena takutnya disalahgunakan. Jadi aplikasi itu bertujuan membantu. Kalau tidak dilengkapi dengan identitas resmi, ya kita khawatir akan ada laporan-laporan yang kurang baik, ada penetapan palsu, seperti itu, Pak Khairul Halim. Ya, terima kasih Pak Rozak. Selama ini di tahun 2022 ini menerima laporan tentang kekerasan perlindungan anak itu, apakah
Bapak melalui laporan dari media atau dari lembaga, ataupun Bapak menerima laporan dari kepala desa atau terjun langsung? Baik, terima kasih. Memang semua bentuk laporan yang ada di kami memang bermacam-macam. Ada yang dari teman-teman media yang merespon ya, ada beberapa kasus, katakan ada kasus di desa di mana mereka berdomisili atau yang mereka ketahui. Mereka ada yang langsung melaporkan ke kami, juga ada yang dari lingkungan atau desa setempat. Artinya dari pemerintah setempat biasanya langsung bisa juga lapor ke polsek ya. Dari polsek mungkin diteruskan lagi juga ke Polres. Inti semua adanya proses laporan yang dimaksud itu memang ada juga yang dari aparat desa yang menyampaikan ke kami. Memang semua laporan yang masuk ke kami tercatat dan kami dampingi ya, termasuk laporan yang langsung ke Polres juga kami biasanya diinformasikan oleh pihak Polres ada kasus seperti itu, kami diajak. Terima kasih. Ini Pak ya, sekali lagi kalau masalah tentang laporan itu bagaimana kerjasamanya dengan Kapolres atau dengan kalau umpama kasusnya naik ke kejaksaan itu bagaimana respon dari mereka dari pihak hukum itu Pak? Baik, jadi bicara kasus apalagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya kita ketahui bahwa akhirnya ini memang banyak sekali kasus ya, apa yang ada kaitannya dengan seksual. Memang kasus yang sudah terlapor ke Polres itu memang ditindaklanjuti oleh mereka. Ya kita ketahui bahwa begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pihak Polres ya, apalagi unit PPA dengan SDM-nya yang belum begitu banyak. Artinya masyarakat nggak usah ragu ya, yakinkan dan percayakan kepada pihak-pihak polisian ya. Proses itu memang terus berjenjang, artinya kalau memang berkaitan dengan hukum artinya terus dilanjutkan ke kejaksaan ya. Ambil contoh misalnya kasus kemarin ada kasus anak sekolah ya, melakukan hubungan yang tidak baik ya, sehingga sempat viral di media ya. Itu akhirnya masuk ke ranah hukum, pelaku juga diproses secara hukum ya. Jadi kami juga diinfokan dan kami juga diajak biasanya ketika misalnya di persidangan. Jadi kami tetap hadir dan mendampingi pelaksanaan tersebut. Nah, semua kasus juga di samping tercatat kami juga masukkan ke aplikasi pusat yang namanya Simponi. Jadi laporan-laporan kasus, jumlah kasus ya, kasus tersebut, kasus bentuknya kasus apa dan segala macam itu juga kami laporkan dan kami sampaikan. Seperti itu Pak Khairul. Ya, ini Pak Rozak ya. Dan tadi kami pertanyakan, selama Bapak menjadi Kadis PPA ini selama tahun 2022 ini, di akhir tahun ini sudah berapa kasus Pak yang sudah Bapak tangani itu boleh dikatakan terrealisasi atau penyelesaian? Baik, jadi tadi seperti di awal saya sudah sampaikan, jadi mulai Januari sampai sekarang Desember tercatat di kami di unit PPA kami, UPT PPA kami ya. Itu kasus tercatat ada 34 kasus yang terjadi di Kabupaten Musirawas, hampir menyeluruh di setiap kecamatan, hampir ya. Dominasi kasus seksual terhadap anak. Ya, kita prihatin, kalau nggak salah ada kurang lebih 21, seingat saya ada 21 ya, selebihnya ada bentuk-bentuk kekerasan yang lain seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Rozak selaku Kepala Dinas KKP atau PPA Kabupaten Musirawas. Kami dari Awak Media Sumatera News, kalau ada masyarakat kita di Kabupaten Musirawas tentang pelecehan seksual tentang anak atau tentang kekerasan di perlindungan anak, jangan ragu-ragu lapor ke
Kepala Dinas PPA Kabupaten Musirawas, jangan ragu-ragu, cepat-cepat lapor. Insya Allah nanti Bapak Kepala Dinas ini, Pak Roza ini cepat tanggap, dia terjun langsung ke lapangan. Terima kasih Pak Roza. Baik, terima kasih. Nanti juga ada hotline kami ketika ada kasus, nanti silakan diinformasikan. Ada nanti, betul hari ini ada acara, jadi BNRI lagi di bawah, jadi intinya bahwa jangan ragu, yakinkan kami dari Dinas PPA Kabupaten Musirawas insya Allah siap memberikan layanan terbaik buat masyarakat Kabupaten Musirawas dalam hal pelindungan kekerasan perempuan dan anak. Sukses buat Sumatera News, Pak Khairul Alim dan rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musirawas mantap. Demikianlah hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musirawas. Tim SNTP Online melaporkan.